waktu ada satu pemuda Korea dibawa Tuhan ke neraka, Tuhan Yesus bawa dia ke neraka, Tuhan Yesus ngasih tahu dia bahwa rokok adalah salah satu pintu masuknya roh jahat. Makanya gue nggak ngerokok. Gue kalau ngerokok, jadi blow on gue, nggak bisa debat lagi gue. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi ma lahat kawaki ala man khayman Once again, I try. Itu jangan kita diem. Gimana? Selalu berbahasa roh, gitu. Supaya kekuatan yang dari roh itu ada. Nah, makanya setiap nandar memegang misalnya dada orang, kalau orang itu diam, dia nggak ada power, itu pasti nunduk. Nunduk aja. Apa kata nandar, nurut aja dia. Kayak ayam sakit. Iya. Nah, karena gua kan sudah sering lah. Orang mau harimau Siliwangi, mau apa, udah sering. Oh, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Iya, maksudnya kan jenis-jenis santet atau jenis ilmu-ilmu dalam ini kan banyak kan, ada namanya kan. Benar. Nah, dan apa yang pernah diserang ke gua itu rasanya mirip, sangat mirip ya. Oh, ini dia nih yang kayak kemarin yang gua pernah dipegang kemarin. Nah, kalau misalnya pas gua dipegang di sini, gua nggak boleh diam. Tapi kalau Kristen Protestan biasanya itu dia diam, akhirnya dia nunduk, ya udah bisa nggak tahu apalah yang dimasukin apa yang terjadi. Oh, itu atau didoakan juga gitu. Siapa? Misalnya kayak lu doain orang, dia nunduk-nunduk, ya lu ilmu gelap salah-salah. Aduh, kasih tanda pegang gua kiri kan, nah, gua bahasa roh, nah, tanda kalah dia, gua pegang palanya, orang kalau pegang palanya udah down. Asal goblok, asal goblek, asal jeplak mulut. Nggak ada. Bohong. Jangan percaya kepada orang Kristen ini. Dan para pemimpinnya sampai YouTubersnya nggak boleh dipercaya. Nggak ada. Kan bohong. Bohong. Iya, iya. Iya, Kepala orang pula dipegang. Soalnya kalau itu perintah Yesus, karena Yesus itu nggak pernah nyuruh gini, peganglah dadanya, peganglah kakinya. Yesus enggak, pegang palanya, selesai langsung. nah sekarang gini aja bang. Ular pun dipegang kepala diam. Ini kan api bang Luka ya. Gini aja bang Luka nih. Bisa tahan nggak bang Luka? Oh. Bang Luka gini aja tuh. Apakah ini bang? Tes. Nah, coba. Enggak, bang Luka coba ini nih. Nah, ini saya nggak baca-baca bang Luka. Cuma saya dulu pernah belajar. Itu aja. Belajar tenaga dalam. Bang. Udah nggak usah ngomongin kayak gitu lah. Enggak, justru saya mau tahu gitu. Kenapa? Saya tuh pernah di kuburan. Nah, di kuburan tuh sepi sendiri saya. Ini saya keluar dia punya barang. Saya biasa. Oh gitu ya. Keluar, terasa dia. Nah sekarang gini deh Bang Luga. Bang Luga baca-baca pakai sejarah raba-raba atau ini cuma sharing aja Bang Luga ya. Kalau saya sampai adu Bang Luga saya kasih 100.000. Ya, Pak Ji. Mau Sebenarnya tangan gimana? satu coba deh. Saya tangan satu aja gini Bang Luga. Saya gini tanya mau dipatahin. Enggak. Gimana? Tuhan itu kan dia bergerak sesuai dengan maunya dia. Jadi bukan sesuai dengan permintaan. Gitu loh. Jadi misalnya kalau dia nggak suruh matain tangan abang, Di Sherlock aja Pak Ji. oh aku nggak lakuin. Oh, iya benar juga ya. Tapi yang pasti saya cuma bisa gini. Iya. Kalau puasa-puasa meja, Aku lagi ngobrol sama Luga dulu nih sama Luga. puasa-puasa setan, ucapkan nama Yesus. Nama Yesus. Iya siap. Udah lah. Oh, gitu ya. Kalau abang ketemu Ustaz, nggak akan pernah abang digini-giniin. Atau Iya. ketemu Nanti cari makan di Cibitung ya tenaga Pak Ji. dalam lain, nggak akan berani abang digini-giniin. Tapi karena power itu, Oke. dalam nama Yesus. Ay, puta, con sangre, patón, le metan, carangantang, cabrón. Ano ka, hindi ka namin tangka
Nah, jelas ya teman-teman. Orang yang berbahasa roh itu asal goblok, asal goblek, asal jeplak mulut. Nggak ada. Kan bohong. Bohong. Jangan percaya kepada orang Kristen ini. Entah siapa yang ngomong. Para pemimpinnya sampai YouTubersnya nggak boleh dipercaya. Jangan percaya sama mereka apalagi kalau sudah pakai bahasa roh itu. Sampai sekarang saya nggak bisa bahasa roh. Kan bohong. Bohong. Itu setuju yes, walaupun nggak berani ngomong. Ampun, jangan saudara-saudara. Percuma kita percaya sama mereka. Itu setuju yes, walaupun nggak berani ngomong. Nggak nyambung Roh Kudus itu yang bergerak di dalam hati setiap orang. Ini persahabatan aja ya. Ya. Artinya begini, Bang. Roh yang ada pada saya tidak gentar dengan spirit jin. Maaf ya, roh yang ada dalam abang. Memang permintaan abang saya nggak turutin, Bang. Tolong nih, Bang. Karena Tuhan nggak nyuruh saya mengikuti itu. Yang penting Tuhan jangan sama saya, doakan dia. Suatu saat roh yang ada di dalamnya akan dikeluarkan. Gitu. Tapi gini Bang, saya konsepnya gini intinya saya bukan mencoba abang, saya cuma penasaran tuh waktu sama Nandar, saya lihat aja tuh. Tapi saya juga gini, kapan boleh juga sih sharing-sharing. Begini Bang, di dalam dunia roh, pertama itu apakah kita gentar, apakah kita tunduk dengan spirit yang ada di dalam dia? Kalau misalnya abang ngomong kayak gitu, kalau saya nggak punya Roh Kudus, saya udah diam Bang. Udah down roh saya. Jadi karena ada Roh Kudus jadinya apa? It's no problem. Tapi bukan berarti saya harus matain tangan abang terus banyak apa? Karena Roh Kudus yang di dalam saya ini bukan masalah dia nggak bisa kayak gini ya. Tapi dia sifatnya mengasihi gitu loh. Sifatnya hanya doakan dia, lepaskan roh yang bukan dari roh Allah. Nah, kira-kira gitu. Apa yang ada di dalam? Ada. Rohnya roh jahat kah? Sorry ya. Jin. Jin itu sebenarnya yang masih pembantunya Beelzebul. Masih kacung-kacung. Ibarat kata masih kacung. tukang sayurnya lah gitu loh Bang. Nah sementara yang sama saya ini udah Michael, udah memang panglima badan utara. Bener gak? Kalau dilihat di dalam roh, Yang banyak. kalau dilihat di dalam roh, udah gede gitu. Jaga begitu. Nah sementara roh yang di abang-abang ada juga yang gede, cuma jelek-jelek. Iya panjang. Iya. Saya pernah ngomong sama Kipra Panca, dia bisa Chris dia bisa terbangin sama dia. Gue bilang sama dia, lu pernah lihat? Gue bilang, oh pernah Bang. Yang ngeliat jelek apa ganteng? Gue bilang, jelek sih Bang, jelek banget warnanya. Nah sekarang yang pernah nggak lo lihat yang ganteng, yang rambutnya emas, ganteng, hidungnya mancung, matanya seperti biru, tapi bawa pedang, tinggi besar, bisa 5 meter, bisa 10 meter, dan banyak. Pernah lo lihat kayak gitu nggak? Aduh Bang, kalau kayak gitu gue nggak pernah lihat Bang. Nah, itulah artinya bahwa Roh Kudus itu bisa memampukan kita melihat alam roh tentang para malaikat. Tapi kalau kita nggak punya roh, ya nggak bisa ngeliat kayak gituan. Gitu. Nah, jadi di dalam roh abang ini ada. Kalau orang-orang misalnya orang biasa nih, pasti nggak berani sama abang, pasti segan. Jul Apa? Jul. Bang Andi, Sakti nih. Bang Andi gimana Bang Andi? Kalau saya masalah roh, gua thinking aja kan. Yang jadi masalah kan gini Bang, Bang siapa namanya? Bang Taufik. Bang Taufik. Ahad. Kalau ada misalnya anak-anak SMA, anak-anak pemuda mendengarkan abang dan langsung kita sama abang langsung cium tangan, berarti spiritnya dia tunduk sama abang. Betul loh. Nah, tapi kalau
kalau misalnya mode-mode kayak saya ini ya tentunya bukan berarti saya juga langsung merasa tidak menang. Saya juga harus punya persiapan, baik dalam doa, baik dalam berpuasa, baik dalam mempersiapkan roh. Kadang-kadang juga orang-orang seperti saya juga agak ada perlawanan juga gitu, aduh gitu loh. Jadi ya setidaknya harus ambil puasa dulu, baca ayatul kursi, apalagi berbahasa roh. Wah, itu bisa kayak singa bang. Nah, sementara lawan kita ekspresinya nggak kayak gitu. Kayak Sinandar kan, ya, Jamal. Gue bahasa roh. Wah, gue sikat habis sih. Gue pegang jakit-jakitnya sore. Nah, berarti mentalnya udah kalah. Bukan masalah gue akan celakakan Nandar. Kita lihat dulu dari mentalnya dia. Dia tetap merasa berkuasa nggak? Nah, kalau dia kita teknik langsung di situ, langsung dijatuh, oh berarti udah di bawah kita ilmunya dia. Nah, kalau ilmu saya sama Abang juga gimana? Kira-kira. Ilmunya lebih tinggi. Nah, membuktikannya bagaimana lebih tinggi? Enggak sih, saya sih maaf. Saya gini, Coba lihatnya gimana? membuktikan ilmu lebih tinggi itu bang, nggak selalu Tuhan suruh kita harus Mengalahkan. secara fisik lah praktekan. atau gimana ya. Tetapi di saat saya mengatakan ilmu saya lebih tinggi, itu juga salah satu bukti. Ya tinggal abang, kalau misalnya abang mau serang gua secara spirit, ya saya nggak tahu kalau abang misalnya diam-diam bacain apa. Ini si Luga nih gue bikin lemes nih, jatuh nih. Dan bisa aja kan secara diam-diam lah dulu kan. Tapi Bisa, kalau, ya. kalau di Islam sih jahilin orang nggak boleh gitu kan. Nah, kalau misalnya jahilin orang nggak boleh, artinya kan tidak bisa kita pungkiri bahwa kuasa roh yang ada sama kita ini sebenarnya cuma dua bang, Roh Kudus sama Lucifer. Lucifer ini punya pasukan, jutaan pasukan, Beelzebul, apa segala macam itulah. Nah kalau abang tidak punya Roh Kudus ini, sorry, sebenarnya abang sedang di sini karena cuma ada di dalam roh itu cuma ada dua roh, roh Allah dan roh Antikris. Ya, kalau misalnya di dalam diri abang tidak ada Roh Kudus, ya, maka kerajaan tetangga akan menguasai abang karena cuma ada dua spirit. Kalau yang dari Tuhan, Roh Kudus, makanya Yesus berkata dalam Kisah 1:6, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun. Nah, Tapi itu aku salah dulu. Ya. Ini ngeri sakti. Ini sebenarnya Bang Andi lagi ngetes tuh, minum racun selamat nggak? Itu ada racun tuh dalam. Jangan kalau ini ya. Kalau saya itu ilmunya pingin orang bikin teli orang, gua kasih anti. yang namanya di dunia tenaga dalam, Bang, janganlah di rumah fisik. Dari omongan Ini aja nggak? pun, Ini minum nggak? kalau orang itu di bawah itu terlihat ya ekspresi kan. Misalnya nih, Tadi kata Pak Haji, kalau saya tahu abang misalnya punya spirit dan saya nggak punya apa-apa, biasanya nggak akan banyak ngomong. ini benar, pulang makan Karena banyak ngomong, yang bisa bikin ngomong ini kan karena ada power. Nah, jadi kalau kita misalnya untuk mengetahui siapa orang, sebenarnya salah satunya berdebat. Nah, cuma bukan debat apa ya? Kan kalau ini kan debat kristologi bisa juga sebenarnya. Tapi kalau debat secara misalnya KPI sama kayak preman deh. di instan itu ya. Dari cara dia ngomong udah bisa ngejagal orang. Mana sih lo? Kan gitu kan? Nah, tapi kalau kita di alam roh kan bukan secara fisik. Jadi artinya pada waktu abang kan tadi udah begini, abang udah demo depan saya. Kalau saya roh saya kalah. Jadi ikut abang, bang, tolong dong mengajarin dong adabnya, Bu. Tapi kalau abang suruh saya, oh jangan bang, panas gitu loh. Tapi roh yang ada di dalam diri saya tahu kalau abang ini api aja bisa diginiin. Tapi ngomong kemarin dulu dia ini serang 2 hotel lu. Siapa? Iya ini nih kurang ajar nih. 2 hotel dia ajar apa namanya siapa Ya sih? ini bicara ringan aja. Ya iya bang, iyalah. Lucu-lucuan aja. Lucuan, Bukan kawan. ini bang, enggak, saya cuma penasaran lagi tuh nada dikit. Abang lihat. Lihat saya kan cuma saya masih ikut lah gitu. Lihat-lihat aja. Jadi bang di alam roh, ya di alam roh yang saya pelajari, kan orang itu kan ibarat kata main gertak dulu. Tahu dulu. Abang kan udah ngegertak saya sebenarnya, walaupun secara halus. Abang udah bisa begini nggak?
Nah kalau roh saya di bawah abang, aduh, lo kenapa sih lo nemuin gue kayak beginian, aku cabut ah. Iya benar Jul. Terintimidasi. Iya. Tapi karena roh yang ada di dalam diri saya adalah, ya gimana gue nggak, kenapa gue harus simpan Yesus saja? Nah, ngomong-ngomong lu nggak ngerokok? Yesus aja, Bang, dari antara orang mati. Kuasa roh kudus yang lu bangkitkan Yesus dari antara orang Rokok mati. dulu Bang Luka. Aku nggak ngerokok. Nah, ini salah satu pintu roh jahat masuk. Oh, jangan Iya, mulai rokok. iya. Marah sponsornya, marah nanti pemilik rokok. Jangan. Nanti dituntut. Jadi gini Bang Luka, maaf. Ah, Justru saya ini mendukung pemerintah. Benar nggak? Ya, bea cukai. Kalau rokoknya nggak saya Hisap. isapin kan Mengurangi tenaga kerja. Iya betul lah. Di satu sisi kita mendukung pemerintah. itu saya bakarin kan. Iya betul bang. Eh. Tapi di satu sisi kalau di alam roh ini kan kalau kita lihat dunia perdukunan kan selalu identik dengan asap. Ya baca bakar kemenyan. Nah dari asap itulah pintu roh jahat masuk. Nah waktu ada satu pemuda Korea dibawa Tuhan ke neraka, Tuhan Yesus bawa dia ke neraka, Tuhan Yesus ngasih tahu dia bahwa rokok adalah salah satu pintu masuknya roh jahat. Makanya gua nggak ngerokok. Gua kalau ngerokok jadi blow on gua, nggak bisa debat lagi gua. Saya nggak banyak mimpi, tapi orang-orang tertentu itu tukang mimpi terus. Tiap hari mimpinya, inilah itu. Saya enggak. Bohong. Asal goblok. Asal goblek. Gak ada, saudara. Untuk setuju, yes. Walaupun nggak berani ngomong. Rasain lo. يا هدي يا بشير يا طبيب